Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sholihah kelas 5B. Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi ceria, sukses. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini Allah hadirkan kita di sini dalam kondisi sehat dan semoga semuanya semangat serta ceria semuanya. Ya, hari ini kita niatkan hadir di sekolah untuk belajar, menuntut ilmu. Ya, dan karena ilmu itu asalnya dari mana? Allah. Dari Allah. Ya, Allah yang memiliki ilmu. Karena itu kita mohon sama Allah agar Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Karena itu kita buka kegiatan hari dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas Alif ya. Ya, silakan Alif. Attention, ready, hands up, angkat kedua tangan, bow the head, tundukkan kepala, let's pray together. Mari kita berdoa, let's recite surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin. Ya, namun soal itu Bapak mau absen dulu. Yang disebut namanya ya bilang hadir kalau putra, ini putra ya. Yang solihah bilang hadiroh dan ditambahkan juga hobinya masing-masing. Boleh sama nggak Pak? Boleh aja. Boleh beda nggak? Boleh. Paham? Oke. Siap-siap ya. Bapak baca absennya acak aja ya. Biar Raya. Hadiroh hobinya? Naik sepeda. Oke. Lalu Mikailo. Hobinya main sepak bola. Sepak bola. Oke. Adifa. Berenang. Oke. Hunaifa. Iya, hadiroh. Hobinya menari. Oke. Ziandru. Mana? Oh, sini Ziandru. Hobinya berenang juga. Hobinya berenang. Rashid. Hadir. Hobinya? Makan nasi padang. Makan nasi padang. Pakai sambal rendang nggak? Nizam? Adik. Ya? Hobinya berolahraga. Olahraga. Lalu Naras. Oh, Naras ini. Main sepak bola. Main sepak bola. Terakhir Lila. Makan nasi goreng. Ya, hobinya apa Lila? Mendengarkan musik. Masya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini semuanya hadir, semuanya sehat. Oke, alhamdulillah. Ya, sebelum itu kita main games dulu. Ya, tangkap tangan. Tangkap tangan. Boleh berpasang-pasangan dulu. Satu tangan begini, tangan kiri gini,
tangan kanan gini. Tapi gantian sama temannya, ya. Kalau temannya tangan kanannya yang gini, maka tangan kirinya yang gini. Coba Bapak cek. Nah, gini. Nah, kamu berarti gini tuh. Nah, boleh berdiri dulu. Jadi tugasnya nanti dua. Pastikan tangan kalian yang satu nanti tugasnya tangan yang terbuka itu menangkap tangan temannya yang begini. Nah, tangan kalian yang seperti ini, tunjuk begini, dia tugasnya apa? Menghindar jangan sampai tertangkap. Yang menang gimana? Yang menang yang tangan kirinya atau salah satu tangannya bisa menangkap tangan temannya, tangannya ya itu nggak bisa ketangkap. Ini mulai bekerja menangkap dan menghindar setiap kalian mendengar kata harimau. Oke, siap semuanya? Oke, silakan mulai konsentrasi. Bapak akan sampaikan sebuah cerita. Ingat ya, kapan mulai bekerjanya? Ketika dengar kata harimau. Ketika mendengar kata harimau. Konsentrasi. Suatu hari di tepi hutan ada seorang anak bernama Hariman. Hariman, bukan harimau. Hariman. Dia bermain asik di tepi hutan sampai dia lupa. Tak terasa waktu sudah menunjukkan sore hari, menandakan hari mau malam. Hari mau malam, bukan harimau. Ya. Hari mau malam, bukan harimau. Nah, tiba-tiba dari semak-semak Hariman konsentrasi. Hariman melihat ada semak-semak rumput-rumput yang bergoyang. Akhirnya dia coba dekati, dia lihat ternyata dia temukan di sana ada harimun. Ini harimun belum mulai. Harimun itu temannya, tetangganya. Harimun sedang bersembunyi. Dia tanya, "Hei Harimun, kamu sedang apa sembunyi di situ?" "Oh, aku sedang sembunyi karena tadi aku melihat harimau." Oke. Siapa yang bisa menghindar dan bisa menangkap? Siapa orang-orangnya? Iya, oke. Seru. Yang menang siapa yang menang? Oke. Kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Kita mulai. Sudah berdoa, kita fokus lagi, kita buka kegiatan hari dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pekan lalu sudah belajar tentang Asmaul Husna, betul? Oke. Ada yang masih ingat apa arti Asmaul Husna? Angkat tangan silakan. Oke, yang angkat tangan sibuk. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik itu dalam bahasa Arab disebut Asmaul Husna. Nah, dari mana Asmaul Husna ini diambil? Dari langit. Oke. Gimana ngambil dari langit ya? Dari mana Asmaul Husna? Ada berapa jumlah Asmaul Husna-nya? 99. Nah, dari mana 99 ini diambilnya? Angkat tangan. Dari Nabi Muhammad. Dari mana? Dari Allah. Ucapan Allah ada di mana? Al-Quran. Jadi Asmaul Husna diambil dari Al-Quran. Nah, pekan lalu sudah belajar dua, yaitu Al-Muhyi dan Al-Mumit. Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Apa arti Al-Muhyi? Nah, nih. Yang menghidupkan. Al-Mumit. Yang mematikan. Jadi Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Nah, kira-kira ya, Allah itu semua makhluk dihidupkan dan mematikan atau Allah pilih-pilih? Mana ya yang mau kasih kehidupan, mana yang Allah mau kasih kematian? Sesuai takdir. Apakah Allah beda-bedain? Wah, kalau orang Jawa ya, dia umurnya hidup yang panjang-panjang. Orang Sunda kasurnya pendek-pendek. Orang yang kulitnya hitam hidupnya panjang-panjang. Orang yang kulitnya putih, yang coklat hidup umurnya pendek-pendek. Allah kasih seperti itu enggak? Kenapa? Sesuai dengan takdirnya. Dia Allah itu tidak membeda-bedakan. Saya catat di buku, di Lauhil Mahfuz ya. Allah saja tidak membeda-bedakan antara orang yang
warna kulit yang satu dengan yang lainnya, antara suku satu dengan suku lainnya. Hari ini kita akan belajar hari ini ya tentang sikap saling menghargai. Nah ini hari ini materi adalah memahami pentingnya sikap saling menghargai. Tujuannya diharapkan setelah kalian belajar hari ini, yang pertama Darul tolong dibaca coba. Meyakini makna hidup indah, saling menghargai dengan benar. Oke. Yang kedua siapa yang mau bantu baca? Oke, Nata. Membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah, saling menghargai dengan benar. Oke, terima kasih Nata. Yang ketiga, yang Solihah. Oke, Solih dulu. Nizam. Menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai dengan benar. Oke, yang keempat Solihah ada. Oke, Dinda boleh. Oke, yang kelima. Terima kasih Dinda. Alif, silakan. Oke, alhamdulillah, makasih. Nah, jadi ini tujuan kita, arah kita belajar hari ini, pelajaran tuh. Nah, ini. Tolong dibaca satu orang, siapa yang mau baca? Aku. Oke, Nata, boleh dibaca. Suratnya juga. Iya, boleh. Oh, baca bahasa Arabnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke, terima kasih Nata. Ada yang mau bantu baca terjemahnya? Oke, Sinan, boleh baca terjemahnya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oke, terima kasih Sinan, terima kasih Nata. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 2 menit. Ya, silakan kalian simak, lihat baca ayat ini, terjemahnya. Kalian coba hikmah apa atau pelajaran apa yang ada di ayat ini. Oke, boleh berdiskusi atau boleh bermusyawarah sama temannya. Kira-kira nanti siapa yang mau bicara, mau menyampaikan. Ada beberapa hikmah, pelajaran penting dari ayat ini. Ya, apa yang ayat ini perintahkan kepada kita? Allah apa menentang kita apa sih dari ayat ini? Pelajaran apa yang kita ambil dari ayat ini? Oke, 1 menit lagi. Nah, nanti tunggu kita gilirin ya. Sudah semuanya? Loh, nggak apa, masih ada waktu. Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, cukupan ya. Oke, dari kelompok sini. Sama nggak apa-apa ya. Kelompok sini, silakan. Siapa yang mau bicara? Apa yang ditemukan dari ayat ini? Ya, apa Nizam? Kita harus saling menghargai karena orang yang saling menghargai sesungguhnya yang paling mulia di antara sisi Allah. Oke, kita harus saling menghargai karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dari kelompok Nizam. Kelompoknya ada lagi nggak? Dulu grup ini. Cukup 1. Oke. Sini, ada yang mau menyampaikan? Oke, Alif. Alif. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oke. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Oke. Kelompok sini. Siapa yang menyampaikan? Ada? Saci? Atau siapa? Oh, Saci. Saling menghargai dan saling mengenal walaupun berbeda-beda suku. Oke, saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda-beda suku. Oke. Berikutnya sini. Siapa? Oke, Dinda, silakan. Allah menciptakan manusia berbeda-beda suku agar bisa belajar saling menghargai. Oke. Allah menciptakan manusia berbeda-beda suku dan lainnya untuk saling mengenal dan saling
menghargai. Ya, itulah diantaranya. Allah ciptakan berbeda-beda, warna kulit berbeda enggak? Ya, tapi yang di sisi Allah yang paling mulia bukan yang paling pintar, bukan yang paling tinggi nilainya di kelas 5B, bukan. Tapi bukan orang suku Arab, bukan orang Eropa, bukan. Tapi siapapun orangnya, manusia apapun, yang paling mulia adalah yang paling Oke. Nah, di sini ada video. Ya, videonya kita simak. Nah, ini teknologi ilmu dari Allah, ya. Saya buka ya. Nah, kita mau mengetahui Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saat Bapak ketik, bentar ya, belum ke share screen nih. Bentar. Udah muncul belum? Udah. Nah, Bapak ketik Bhinneka Tunggal Ika, tapi muncul Bhinneka Tunggal Ika sinematik. Visualisasi bahasa kebelakang. Ini dari mana muncul ini? Siapa yang munculin? AI, tahu AI nggak? Apa AI itu? Artificial Intelligence. Bahasa Indonesianya apa? Kecerdasan buatan. Atau kalau sekarang dibuat kecerdasan artifisial. Kita hanya ngetik, Bapak hanya ngetik Bhinneka Tunggal Ika, muncul nih. Nah, munculnya dari mana? Ini yang paling banyak dicari orang. Muncul paling atas. Ini lalu ke bawah dan soal urutannya. AI itu ilmu dari Allah, ya, yang Allah berikan kepada kita, memberikan kemudahan bagi kita. Contohnya, coba dalam, nah ini nih pelajaran hari ini, Bapak bikin slide dulu di PowerPoint, itu ngedit PowerPoint itu satu halaman bisa beberapa menit bahkan jam. Kalau semuanya bisa banyak. Hari ini dengan AI di Canva, buatkan saya presentasi kelas 5 pelajaran ini langsung muncul, tinggal pilih. Ya, manfaat dari AI. Apalagi video, tinggal cari Bhinneka Keberagaman Tunggal Ika, muncul semuanya. Mudah nggak? Apalagi coba manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Nanya resep makanan, di mana nanyanya? Di AI. Bisa nggak? Bisa. Kalau nanya sesuatu, kita bisa ngechat siapa tuh? AI. Pakai? ChatGPT. Pernah buka ChatGPT? Aku pakai Meta AI. Pakai Meta AI, ChatGPT. Aku pakai Meta AI. Apa lagi, Arfa? Apa? ChatGPT. Ada lagi Gemini, ya kan? Kalau mau pergi kemana-mana nggak tahu alamatnya, apa yang kita gunakan? Google Map. Kok dia bisa tahu ya? Kita mau kemana? Kita belok kanan. Karena ada Balik lagi, mundur lagi, belok kiri. Nah, dari segi transportasi, Allah kasih kemudahan dengan adanya Google Map. Pembelajaran di Canva bisa, ya, di Classroom bisa, dan macam-macam lagi, banyak platform pendidikan banyak. Di kesehatan ada nggak orang kesehatan? Jalan kaki, pakai alat, pakai HP bisa. Berapa jauh kita berjalan? Ada nggak? Ada. Pakai smartwatch ya, ada juga. Rute yang kita tempuh ada nggak? Ada. Di bidang hiburan ada nggak bidang hiburan? Apa? Game. Kita bisa nggak kita main game lawannya lawan AI? Bisa. Lawan main apa? Main catur bisa nggak? Bisa. Apalagi? Lego, IPS, musik kita cari musik nih. Kita misalnya musik nasyid, hari nasyid. Besok nasyid lagi. Besoknya kita buka aplikasi, muncul nasyid-nasyid yang kita sudah biasa tonton dan yang direkomendasikan. Dari mana itu? AI. Dari mana dia asalnya? Kok bisa tahu sih? Karena ada algoritmanya nih, orang coding. Arfa paham dia ada algoritma, data yang banyak dikumpulkan sama dia. Tapi ya, terutama dalam masalah keilmuan data, kita jangan langsung terima 100% apa dari AI. Pengalaman kemarin yang ikut sama Pak Henry saat tes PAI ya, Bapak karena mendadak, Bapak bukan, buatkan saya 20 soal PAI dan HOTS, muncul semua soal. Ternyata apa ditemukan? Salah satu soal
salah satu soal, ternyata soal itu ada kesalahan. Kenapa? Ada ceritanya gitu, Bapak agak lupa ceritanya. Misalnya contohnya namanya Nata gitu ya, Bapak lupa namanya. Nata sakit, lalu dia berobat ke dokter, tapi dia tidak sembuh. Lalu ada lagi Naras sakit, dia berobat ke dokter dan dia sembuh. Nah, dari situ Asmaul Husna yang berhubungan dengan sifat Allah yang Maha menyembuhkan adalah, lalu jawaban dari ayat itu apa? Asyafi. Asyafi ada nggak Asmaul Husna Asyafi? Enggak ada. Nah, itulah kita harus teliti. Dari mana dia ambil Asyafi? Oh, mungkin dia ambilnya bisa jadi dari Asyafi itu kan bahasa Arab, artinya apa? Maha menyembuhkan. Allahumma Rabban nas azbil basa anta syafi, kamu yang maha menyembuhkan. Mungkin diambil dari situ AI itu. Makanya AI itu punya data, tapi kita harus lebih teliti memastikan data itu benar ya. Indah, kita coba lagi masuk ke sini. Bineka Tunggal Ika ya. Ini disarankan, ini yang kita saksikan. Nah, sudah siap? Oke. Nah, ini Indonesia ya. Di mana nih? Raja Ampat ya. Ada pernah ke sana? Ya. Loh, lihat temukan perbedaan-perbedaannya. Indonesia kaya ya, lihat perkebunannya, tuh tomatnya. Ini apa? Sampah, ya, karena manusia yang merusak. Nah, dibuat pelajaran. Nah, itu alamnya sangat luar biasa. Bisa nggak tuh nggak tumpah tuh, setinggi itu. Nah, lihat pakaiannya, lihat, nah, topinya. Topengnya. Nah, batiknya aja beda-beda. Batik Solo, batik Pekalongan, batik Banten. Tuh kepercayaannya. Kan jawabannya bukan jawaban bersama ya. Oke, tulis jawabannya di sana, sepakati, diskusikan bersama teman, lalu pastikan nanti tentukan proyeknya, proyek apa yang akan kalian buat untuk pertemuan berikutnya. Presentasinya mau di tempat masing-masing atau di masing-masing? Nanti berdiri ya, satu orang berdiri ya, kalau ada dua orang boleh berdiri ya. Oke, yang pertama adalah ya. Oke, keragaman pendapat. Mana pendapat? Mana lagi? Satu aja di tempatnya aja. Kita mewakili, kan? Ini berapa sih ya? Oh, berapa? Oh, di sini, oke. Perhatikan ya, informasi dari kita. Ya, kita
Ya, bentar, yang lain, ya. Apakah suara dengar atau tidak? Suara dengar, ya bisa. Bagian tadi suara belum begitu jelas. Solusi yang disarankan oleh kelompok juga bisa berbeda pendapat dan kenapa harus bekerja karena berbeda pendapat. Nah, solusinya seperti dari kelompok juga. Rencana proyek yang dibuat apa? Poster. Oke. Poster ya. Jadi kelompok dua ini rencana akan membuat poster dan pertemuan berikutnya. Ya sudah. Oke. Terima kasih. Kita cepat untuk kelompok kedua. Untuk yang berikutnya yang presentasi adalah kelompok keyakinan. Mana keyakinan? Oke. Siapa namanya? Baca statusnya dulu, kata-katanya.
Oke, habis. Bikin pop up tentang keragaman apa ini? Keragaman bahasa. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kali ini untuk kelompok 3. Oke. Sebelum ambil nanti kita akan belajar ada game. Oke, kita mulai gamesnya. Cara menjawabnya, satu kelompok harus satu suara. Paham? Oke, ya. Nanti pastikan ya. Kita mulai saja. Ada beberapa soal. Kita mulai. Baca soal pertama. Apa yang dimaksud dengan bagaimana posisinya? Duduknya. Apa yang dimaksud dengan menghargai perbedaan? A, B, C, atau D? Satu kelompok ketuanya saja yang menjawab. Oke. Kelompok 1 jawabannya A. Kelompok 2 A juga. Kelompok 3 A. 4 A. Oke, kita coba dulu A ya. A. Apakah benar? Itu C, Pak. Oh, C. Saya benar salah? Salah. Kelompok ini dulu. Kelompok 2 D. 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 Oke. Contoh perbedaan yang ada di Indonesia adalah bahasa, suku, dan agama. Oh, naik ke level $1.000. Masya Allah. Ayat Al-Quran. Nah, mulai nih. Yang menjelaskan tentang perbedaan bahasa adalah yang menjawab hanya satu orang. Kelompok ini siapa yang menjawab? D. Ini yang jawab? D. 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 Apa itu? Enggak 12. Enggak 10. Enggak 11. Kita cek ya. Oke, 13. Naik level. Arti kata ta'arofu. Nah, mulai. Saling membantu, saling membanggakan, saling mengenal, saling berlomba. Dimulai dari kelompok 3. Silakan. Bebek. Apa tuh? Saling mengenal. Kita cek apakah saling berlomba mengenal. Oke, hijau. Oke, berikutnya 5.000. Jika kamu memiliki teman dari suku yang berbeda, sikap yang tepat adalah. Oke, dimulai dari kelompok 4. A. Kita cek apakah A berteman dan menghargainya. Oke, lanjut lagi. Wah, ini mantap nih hadiahnya $10.000. Jika temanmu berbeda agama, sikap yang baik adalah dari sini. Nata? D. Oke, D. Kita cek D. Menghargai dan kemaksanya. Oke. Lanjut ke $25.000. Pesan dari inna khalaqnakum min zakari wa unsa, artinya pesannya A, B, C atau D. Dimulai dari kelompok 3 dulu. Oke, 3. A.
Dari yang sama. Apa yang sama itu apa sini? Berasal dari mana? Manusia. Ya, dari kira-kira dalam perempuan ayah ibunya. Oke, 50.000. Bapak, Oke. jam berapa? Saat kelompok kerja ada perbedaan pendapat. Si kamu sebaiknya Jam. A, Jam. B, C, D. Oke. A. 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 Oke, kita coba A. Apakah betul? Oke, berikutnya $100.000. Mengapa kita tidak boleh mengejek perbedaan fisik atau kekayaan orang lain? A, B, C atau D? Oke. B. 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 Oke, karena ini ya. Oke, berlanjut. Tinggal berapa lagi nih? Oke, 4 lagi. 5 lagi ya. Isi surat Al-Hujurat ayat 13 sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena A, B, C, D. Silakan. 3, 2, 1, mulai. B. 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 Menuntut besar Al-Hujurat ayat 13 ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah adalah A, B, C atau D? A. 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 Oke, kita cek. Oke. Sip, terima kasih. Dapat $1 juta. Mana hadiahnya? Ya, nanti. Ini kan hanya games. Akan dikerjakan, ini tugasnya akan dikerjakan pilihan ganda dan esai. Masing-masing, Pak. Ya, masing-masing. 4, 5, 6. Ini ada pilihan ganda di isian. Saya mengerjakan tugas, waktunya 5 menit saja. Nanti langsung dikumpulkan setelah 5 menit ya. Ya. Sama panggilan boleh. Dikumpulkan ke ketua kelompok. Ya, yang sudah silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Ini kan bawah ya. Yang tugas kelompoknya di bagian atasnya. Bagian atas taruh ini, Kak. Nih, ini taruh di atasnya. Ini dikumpulkan di paling atas ya. Ya udah nih ketua. Oke. Sudah? Kelompok 2 sudah. Silakan kelompok 3. Sebelum akhirnya nanti kita akan belajar ada game. Game, poin, ini pemilihannya. Penarian yang penuh. Sebelum itu, ya, kita mau merayakan dulu. Hari ini pelajaran apa? Sudah itu pelajaran apa yang tidak kalian dapatkan hari ini? Tadi kita belajar tentang ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Belajar itu tentang keragaman budaya dan suku sebagainya. Sedangkan ada macam pendapat hari ini apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Yang mau menambah pendapatnya boleh? Ayo silakan. Belajar bagaimana cara kita menghargai teman. Teman yang seperti apa? Teman yang beda suku, dan kemudian teman kita. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, udah lu. Oke ya, jadi hari ini banyak keragaman yang ditampilkan. Tahu sukunya berbeda-beda, pakaiannya, adanya dan budayanya berbeda-beda. Lalu ada lagi menyampaikan lagi? Oh, ada lagi mau nambahkan itu tadi. Mau nambahkan itu tadi. Apa?
melalui dalil Al-Quran yang berkaitan dengan menghargai. Oke, kita jadi mengetahui rupanya Al-Quran sudah berbicara lebih dulu tentang perbedaan yang ada di dunia ini. Ada suku-suku, bahasa, dan sebagainya. Dan yang paling mulia di sisi Allah itu yang mana? Orang yang paling bertakwa. Apakah suku Jawa lebih utama dari suku Sunda? Enggak. Tapi Semuanya sama. iya, betul? Oh, tidak. Oke. Seperti itu ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang sikap pentingnya saling menghargai perbedaan. Di mana tadi Allah telah memerintahkan kita dalam surat apa? Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya bukan suku yang paling baik itu yang paling mulia di sisi Allah, bukan juga warna kulit, bukan juga bangsa dan bahasa, tapi yang paling mulia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.